Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliatus Safira. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hacker. Sebelumnya, apa sih pengertian hacker itu? Hacker adalah orang yang dikaitkan dengan penyalahgunaan perangkat untuk menyebabkan kerusakan atau pengambilan informasi dan mengganggu aktivitas yang terkait dengan data. Kegiatan hacker telah meluas melebihi sekedar intrusi sistem, namun mencakup pencurian barang dan informasi, yaitu merusak situs web atau sistem informasi perusahaan. Nah, selain itu, hacker juga mempunyai tujuan, yang dimana tujuan dari hacker tersebut yaitu untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler, dan sistem. Contohnya yaitu mengambil data pribadi dari perangkat seluler seseorang untuk mengakses ke kartu rekening dan lainnya. Tingkatkan hacker itu sendiri juga punya karakteristik dan level masing-masing. Mereka juga ada routing tersendiri yang mereka buat berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang pertama adalah undanip person, merupakan orang yang pada dasarnya tidak mengerti tentang hacking, hanya tahu bahwa seorang hacker adalah orang mengakses komputer orang lain. Yang kedua adalah lamer. Lamer merupakan hacker yang bermulut besar karena hanya tahu menggunakan skrip atau kode yang dibuat oleh orang lain tanpa mengerti bagaimana proses dari skrip tersebut. Biasanya orang-orang seperti itu ditemui pada IRC, user yang sering menggunakan skrip yang dibuat oleh orang lain. Yang ketiga adalah wannabe, merupakan kategori hacker tingkat lanjut. Biasanya orang-orang dalam golongan ini sudah memiliki dan mengerti tentang namanya philosophy of hacking dan bukan sekedar menerobos ke dalam komputer orang lain. Mereka memang termasuk pemula, tapi mereka mulai mencari tahu, belajar tentang yang namanya hacking. Yang keempat adalah larva. Larva merupakan kategori hacker di mana seorang sudah dapat melakukan hacking sendiri dengan metode sendiri dan caranya sendiri, berusaha melakukan berulang kali hanya untuk memastikan bahwa dia mengerti proses dari hacking yang dilakukan itu seperti orang dalam. Kategori ini biasanya masih dalam tahap was-was karena mereka masih belum berani untuk melakukan suatu hal komputer yang mereka terobos, seperti misalnya menghapus file atau factory untuk menghindari jejak mereka tercium oleh PC tersebut. Yang kelima adalah hacker. Hacker merupakan kategori semifinal dari seorang hacker pada level ini. Seorang hacker sudah berani melakukan aksi pada komputer yang dia terobos. Mengapa dikatakan kategori semifinal? Karena masih ada level yang lebih tinggi. Saya akan menjelaskan teknik peretasan yang dilakukan hacker. Apa sih teknik peretasan yang umum dilakukan hacker? Yaitu phishing, peretasan kriminal, membuat email penipuan yang tampak berasal dari organisasi yang sah dan meminta pengguna untuk membukanya. Pengguna kemudian ditipu dan memasukkan kredensial login mereka dan mengungkapkan informasi pribadi lainnya seperti tanggal lahir, nomor jaminan sosial, atau detail kartu kredit. Yang kedua adalah virus dan kode berbahaya. Peretas menyisipkan kode berbahaya termasuk worm dan trojan horse ke dalam file situs web, seringkali dengan maksud untuk mencuri cookie yang melacak aktivitas online pengguna. Yang ketiga, perbaikan antara muka pengguna. Teknik ini juga dikenal sebagai clickjacking. Aktivitas hacker ini adalah membuat UI dan tautan palsu di atas halaman web aslinya dan menipu pengguna untuk mengklik tautan tersebut. Pelaku ancaman kemudian dapat mengambil akses komputer pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Yang keempat adalah DOS dan DDoS. Teknik-teknik ini membuat pengguna tidak mungkin mengakses sistem komputer, jaringan
layanan atau sumber daya teknologi informasi lainnya. Biasa peretas kriminal menggunakan teknik ini untuk merusak server, web, sistem, atau jaringan dengan mengganggu arus lalu lintas normal. Perkenalkan, saya Terasa Nama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan horse, dan spyware hacker. Trojan horse adalah program yang tampaknya jinak tetapi kemudian melakukan sesuatu yang lain dari yang diharapkan. Trojan horse sendiri bukanlah virus karena tidak mengantarkan diri sendiri, tetapi sering merupakan cara masuk bagi virus atau kode berbahaya lainnya ke dalam sistem komputer. Beberapa spyware juga bertindak sebagai program berbahaya. Program kecil ini menginstal diri sendiri di komputer secara diam-diam untuk memantau aktivitas pengguna berselancar web. Selanjutnya ada kategori kejahatan komputer. Yang pertama ada cyber piracy, adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software dan mendistribusikan informasi melalui jaringan komputer. Yang kedua ada cyber spasi, adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses sistem sebuah organisasi atau individu website yang diprotek dengan password. Yang ketiga, ada cyber vandalism, adalah penggunaan teknologi untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Jenis-jenis kejahatan komputer. Kejahatan komputer ada 8 macam. Yang pertama, ada illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Yang kedua, ada illegal contents atau konten tidak sah. Yang ketiga, ada data forgery atau pemalsuan data. Yang keempat, ada espionage cyber atau mata-mata. Yang kelima, data theft atau mencuri data. Yang keenam, ada misuse of device atau menyalahgunakan peralatan komputer. Yang ketujuh, phishing, dan yang kedelapan adalah hacking.